सत्या, सेंट्रल इंटेलिजेंस। आगे अब हमें प्लान 2 एक्टिवेट करना पड़ेगा। Start the show. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT-TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV hadir dengan sebuah cerita dari film yang berjudul Lie. तेरा फैसला मैं ही करूंगा। Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, ini dia cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemain ataupun pemeran di dalam film ini. Satyam adalah pemeran utama, Bharadwaj adalah inspektur polisi, Chaitra adalah kekasih Satyam, Padmanabhan adalah mafia lintas dunia yang pandai menyamar, dan Vanili adalah sahabat Satyam. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, ini dia cerita selengkapnya. Informan Vikram dengan cepat memberitahu Bharadwaj, seorang inspektur polisi yang telah mengintai sasaran mereka. Seorang penjahat lintas dunia yang telah mereka cari, namun belum lengkap ia menyebutkan ciri-ciri mafia besar itu, ia harus mati tertembak salah satu anak buah mafia tersebut. Satu gerakan penting diambil Bharadwaj bersama anggota polisi lainnya, mendatangi sebuah klub malam dan meminta semua pengunjung untuk diam di tempat selama anak buahnya mencari mafia besar incaran mereka. Namun tiba-tiba, seorang laki-laki menodongkan senjata ke arah wanita yang ada di dekatnya. Bharadwaj langsung menyerang laki-laki itu tanpa melihat wajah sang laki-laki tersebut, hingga akhirnya ia tewas tergeletak. Setelah mendekati korbannya, Bharadwaj baru menyadari bahwa ia telah salah menembak sasarannya. Sementara mafia besar berhasil lolos dengan menyamar menjadi seorang wanita cantik dan langsung menaiki sebuah mobil yang telah ditunggu oleh anak buah di dalamnya. Mobil yang membawa mafia besar bernama Padmanabhan pergi meninggalkan Mumbai dan memilih Amerika untuk tempat tinggal mereka, sambil menyusun rencana besar untuk kejahatannya. Sementara di tempat lain, seorang bayi perempuan dari pasangan Murti dan Laksmi berhasil lahir dengan selamat ke dunia. Dengan bahagia mereka memberi nama putrinya dengan nama Chaitra. Chaitra tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Cita-citanya untuk menjadi kaya dan mengunjungi Amerika akan segera terwujud. Di tempat lain, pemuda yang tumbuh dengan hanya memiliki ibu bernama Satyam sangat menyayangi ibunya. Walaupun perilakunya terkadang buruk karena selalu menipu wanita yang ia kenal. What do you do for a living? मेरे पापा की पेंशन का 16,000 रुपए आता है। Ia memiliki seorang sahabat bernama Vanili yang selalu siap membantunya dimanapun mereka berada. Satyam juga memiliki mimpi besar bisa datang ke Las Vegas, Amerika Serikat, bahkan bermimpi memiliki istri yang berasal dari luar negeri. 20 tahun telah berlalu sejak Bharadwaj berniat menangkap musuh besarnya Padmanabhan. Sejak kegagalan itu, Bharadwaj merasa tidak nyenyak untuk tidur sebelum menangkap musuhnya. Hingga ia mengumpulkan semua anggota polisinya untuk membentuk tim khusus menangkap musuh mereka yang terkenal dengan nama Solai. Bharadwaj menggambarkan misinya kali ini merebut setelan jas milik Solai yang dijahit oleh penjahit profesional yang masih ada di negara ini, karena ia akan membawa setelan jas tersebut terbang jauh. शोले, let's start the show. Semua anggota polisi mulai bergerak untuk mengikuti salah satu anak buah Solai yang datang ke tukang jahit mengambil setelan jas yang diperintahkan atasannya. Di tempat itu pun terdapat Satyam yang mengincar tas tersebut dan mengira tas tersebut berisi uang penuh yang bisa ia gunakan untuk pergi menikmati perjalanan ke Amerika. Satyam dengan cepat merampas koper tersebut, hingga ia pun dikejar oleh beberapa anggota polisi yang telah mengincar tas itu hingga mereka pun terjadi kejar-kejaran di antara mereka.
Satyam berhasil ditangkap dan anggota polisi itu membuka koper menjamin isinya tetap aman. Satyam yang dibawa ke kantor polisi meminta maaf kepada Bharadwaj dan anggota polisi lainnya hingga ia pun dibebaskan. Tapi dengan polosnya, Satyam meminta uang penutup mulut. Bharadwaj menuruti keinginan Satyam dan memberikan sejumlah uang untuknya. और जितना पैसा चाहिए था मेरे हाथ Bharadwaj meminta Adi, wakilnya, untuk pergi ke Las Vegas untuk menyelidiki keberadaan Solai dan mengambil kembali setelan jas yang telah berhasil diambil lagi oleh anak buah Solai. Satyam dan Chaitra berhasil mendapatkan visa keberangkatan mereka ke Las Vegas, Amerika. Begitupun dengan Adi. Satyam dan Chaitra tanpa sengaja bertemu di bandara. Namun Chaitra yang melihat perilaku konyol Satyam merasa terganggu. Namun lagi-lagi mereka bertemu bahkan berada di baris bangku yang sama di pesawat mereka. Chaitra dan Satyam pun memulai permainan dan tidak mengakui nama asli mereka masing-masing. Hingga Satyam mengakui dirinya bernama Solai dan Chaitra bernama Umrowajana. Adi yang berada di barisan persis di belakang Satyam terkejut dan mendengar nama Solai disebutnya hingga Adi mengejar Satyam sampai ke kamar mandi, namun Satyam menjelaskan kalau ia hanya berpura-pura memakai nama tersebut setelah melihat gambar dan berita di sebuah majalah. Hingga kesalahpahaman tersebut pun terhapus. Sementara di tempat lain, Solai mulai melangkahkan kakinya menuju bandara dan menumpang ke pesawat pribadi miliknya ke Amerika untuk mengambil setelan jas dan lukisan yang telah lebih dulu ia kirim ke Las Vegas. Kini Chaitra, Satyam dan Adi telah tiba di Las Vegas, Amerika. Satyam dan Chaitra berada di hotel dan di kamar yang sama sesuai dengan permainan yang mereka ciptakan, sekaligus menghemat uang yang mereka miliki karena uang yang telah dikeluarkan Chaitra sudah cukup besar untuk bisa menikmati perjalanan ke tempat itu. Bharadwaj terus berkomunikasi dengan Adi dan mengingatkan untuk selalu memasang kamera di setiap baju yang ia gunakan, sehingga Bharadwaj bisa memantau pergerakan musuh dan Adi dari Mumbai. Solai mendapatkan laporan tentang Bharadwaj yang telah mengirim anak buahnya untuk mengincar dirinya. Ia mulai bergerak untuk mencari keberadaannya. Solai mulai menyamar menjadi Viswanath untuk menemui Ajay, seorang pembunuh bayaran yang terkenal di Vegas, karena ia tidak mau orang lain tahu wujud Solai sebenarnya. Solai mengendarai mobilnya menuju tempat di mana ia telah berjanji bertemu dengan Ajay. Ia menyerahkan sejumlah uang dan beberapa foto Adi yang diminta untuk menghabisi Adi dimanapun ia menemuinya. Satyam dan Chaitra bersenang-senang di Las Vegas. Satyam memilih mendekati wanita-wanita asing di sana, sedangkan Chaitra bersenang-senang dengan membuat taruhan di pusat pertaruhan di Vegas. Namun Chaitra mengalami kekalahan hingga ia kehilangan banyak uangnya dan membuatnya sesak nafas lalu berjalan menjauh dari area tempat tersebut. Satyam yang melihat Chaitra sesak napas langsung memberikan minuman yang ia pegang, namun karena sesak Chaitra tidak kunjung sembuh sehingga Satyam menciumnya hingga mereka pun akhirnya tidur bersama. Solai yang telah mengirimkan identitas Adi kepada Ajay segera bergerak untuk menghabisinya. Namun dengan mudah Adi bisa menghabisi 2 orang suruhan Ajay. Don't kill me. You have killed my brother. Who ordered you? Adi yang ketakutan langsung melaporkan yang baru saja ia alami kepada Bharadwaj. Salah seorang rekan Bharadwaj menyarankan untuk menghentikan misi rahasianya, tapi Bharadwaj meyakinkan misi rahasianya kali ini akan berhasil dan membiarkan Adi menghadapi mereka. I really care for you. Take care. Adi yang mulai ketakutan saat sniper mengincar nyawanya hingga ia terus berlari, dan saat itu ia bertemu dengan Satyam dan mengatakan kalau Satyam adalah anggota intelijen rahasia yang disuruh oleh Bharadwaj, hingga akhirnya semua suruhan Ajay menangkap Satyam dan membawanya ke sebuah mobil. Setelah berhasil membawa Satyam ke sebuah tempat dengan diikat kedua tangannya dan wajahnya ditutup hingga ia tidak dapat melihat keadaan di sekelilingnya, Satyam dihajar oleh anak buah Ajay hingga ia mengalami luka di sekujur tubuhnya. Tak lama Ajay datang sambil membawa koper berisi jas dan lukisan yang akan ia serahkan kepada Viswanath di Jordania.
Ajay mencoba menyerang Satyam, tapi dengan cepat Satyam berhasil melawannya. Mereka pun berkelahi hingga Ajay berhasil dilumpuhkan. Tak lama Viswanath menelpon Ajay untuk membawa jas tersebut ke Yordania. Dan Satyam yang menerima telepon tersebut hanya terdiam dan mendengarkan petunjuk yang diberikan oleh Viswanath. Satyam adalah anggota intelijen rahasia yang sengaja disusupkan untuk menjalankan misi tersebut sekaligus melindungi Adi di Amerika. मैंने सोचा था तू खुद आएगा, पर बच गया. Satyam berhasil mengambil jas dan lukisan yang dibawa oleh Ajay. Sola yang mengetahui kegagalan Ajay merasa kesal dan akan menunjukkan dirinya sebenarnya kepada semua musuh-musuhnya itu. Lama-kelamaan, Satya menyadari kalau Adi adalah Solai yang menyamar menjadi Adi. Karena melihat keanehan pada diri Adi, karena selama ini ia tidak pernah mengetahui kalau Adi bukanlah seorang kidal. Namun kali ini ia melihat Adi begitu fasih memainkan senjata dengan tangan kirinya. Satyam tidak mengetahui kalau Adi berhasil mereka culik dan sekap untuk memperlancar mereka untuk mendapatkan jas tersebut. Sola yang telah berhasil memasang alat penyadap di kamar Satyam memancing Satyam dengan menipu dan mengatakan kalau ia telah berhasil mendapatkan jas yang ia sembunyikan di kamar. Dengan cepat ia menerobos kamar mandi yang tengah dipakai oleh Chaitra. Ia mengambil jas yang ia sembunyikan di plafon kamar mandi. Satyam kemudian mencari semua alat penyadap yang dipasang Solai di kamarnya dan setelah menghancurkan semuanya, ia mengajak Chaitra untuk meninggalkan hotel mereka. Karena perhitungannya, anak buah Solai akan datang ke hotel tersebut untuk mengambil jas. Tak lama Satyam keluar kamar hotelnya, tak lama ia melihat beberapa anak buah Solai telah datang dan saat melihat mereka dengan cepat Satyam mengajak Chaitra. Setelah mengamankan Chaitra, Satya mencoba menghadapi mereka dan ia yang membawa jasnya di dalam tas terus berlari menghindari kejaran anak buah Solai. Solai pun kembali menyamar menjadi Adi yang menelpon menanyakan keberadaan Satyam. Kemudian tanpa curiga Satya mengatakan keberadaannya hingga tak lama semua anak buah Solai datang mencarinya. Solai juga meminta bantuan pada para polisi yang bertugas untuk mencarinya. Untuk mengelabui petugas, Satya menggunakan jas tersebut dan membuang tas yang tadi ia kenakan, hingga tak ada yang mencurigainya. Satya memasuki sebuah gedung yang harus melewati sensor keamanan. Seorang penjaga kagum dengan motif yang ada di jas yang Satya kenakan, hingga Satya memperhatikan motif tersebut yang ternyata adalah beberapa sidik jari yang menempel di sana. Satyam pun melaporkan kepada Bharadwaj dan menyelidiki sidik jari tersebut. Namun tak ada kemiripan dengan semua sidik jari tersebut dari semua penjahat yang pernah tertangkap. Satya mencoba mendatangi Padmanabhan dengan membawa sebuah lukisan. Ia yang terkenal sebagai ahli sulap dengan teknik klasik yang bisa memecahkan misteri dari beberapa keanehan di lukisan tersebut tanpa Satyam ketahui kalau Padmanabhan adalah musuh yang tengah ia cari. Aman. You're criminal. Wish. Namun dengan usaha Satyam sama sekali tidak membuahkan hasil. Satyam yang kembali ke hotel terkejut melihat keberadaan Bharadwaj sudah ada di kamarnya. Ia menjelaskan kepada Satyam kalau sidik jari yang terdapat pada jas itu adalah sidik jari Jenderal Angkatan Darat Subroto Roy. Selain sebagai jenderal, Subroto Roy juga adalah seorang seniman lukisan tangan. Solai mencuri lukisan tersebut dan membawanya ke ahli yang bisa memindahkan sidik jari di lukisan hingga ia meletakkannya di jas. Bharadwaj juga mengatakan sidik jari itu bisa digunakan untuk mengendalikan nuklir yang bisa menghancurkan India oleh Solai. Ia meminta Satya memberikan jas yang ia sembunyikan, namun Satyam tanpa curiga mengatakan kalau ia telah memindahkan jas tersebut ke sebuah mall bernama Fairy Mall dengan nomor loker 2706. Satya menuruni hotel tersebut dan ia tidak menyadari kalau Adi berhasil membebaskan diri langsung menuju kamar Satyam. Saat sampai di lantai dasar, Satya malah mendapat telepon dari Bharadwaj kalau ia telah menunggu lebih dari 1 jam di bandara dan tidak ada yang menjemputnya, hingga membuatnya merasa bingung siapa Bharadwaj yang ia temui di kamar tadi. Satya pun berlari menuju kamarnya dan saat ia tidak bisa melewati lift, ia terpaksa menaiki tangga.
untuk tiba di kamarnya karena ia baru saja menyadari kalau Bharadwaj yang ia temui adalah musuh yang selama ini ia cari. Di sisi lain, anak buah Solai berhasil mendapatkan jas yang dimaksud dan menculik Bharadwaj yang berada di bandara. Adi yang dalam keadaan lemah tidak dapat menghadapi anak buah Solai di kamar tersebut hingga ia pun berhasil dilumpuhkan. Tak lama Satyam datang dan terlambat. Karena saat ia membuka pintu, ia telah melihat Adi telah dihabisi oleh 2 anak buah Solai. Satyam mencoba menghadapi mereka namun Solai berhasil melarikan diri. Dan memperingatkannya untuk datang ke tempat yang telah ia nantikan. Satyam pun memenuhi tantangan tersebut dan mendatangi tempat itu. Di sana ia langsung menghadapi semua anak buah Solai satu persatu hingga berhasil membunuh mereka semua. Kali ini ia menghadapi Solai atau Padmanabhan, seorang yang fasih untuk menyamar menjadi orang lain. Satya mengatakan bahwa ia adalah putra Mohini yang 20 tahun lalu ia korbankan untuk bisa membebaskan diri. Papa? Padmanabhan tersenyum dan langsung menghadapinya. Namun Solai adalah lawan yang kuat. Hingga Satya berulang kali tersungkur dan memiliki beberapa luka di tubuhnya. Hingga ia pun tak sanggup untuk bangun dan menghadapi Solai. Tapi segala kejahatan yang telah dilakukan Solai membuat Satya bangkit dan menyerang Solai, yang melangkahkan kakinya ke pesawat pribadinya. Satya pun menghajarnya secara bertubi-tubi dan saat melihat kobaran api di dalam pesawat, Satya menendang Solai dan ia berlari menyelamatkan diri. Hingga dalam hitungan detik, pesawat tersebut meledak dan membakar tubuh Solai. Satyam pun kemudian membuka ikatan Bharadwaj dan meninggalkan tempat tersebut dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Lie. Dari film ini kita bisa belajar bahwa sebuah kebohongan pada akhirnya akan terungkap juga ya sahabat. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pada akhirnya akan tercium juga. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang suka berbohong seperti ini. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.